Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan menyampaikan materi perihal supervisi. Kelompok ini terdiri dari saya, Teresia Ega, Raditya Eka Afrianda, dan Risma Agistia. Pengertian supervisi. Supervisi adalah proses pengawasan, bimbingan, dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak yang lebih tinggi terhadap kinerja dan aktivitas pihak lain dalam suatu organisasi atau institusi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Supervisi memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah supervisi memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan melalui pembinaan dan evaluasi yang sistematis. Yang kedua adalah menjamin kualitas pekerjaan agar sesuai dengan SOP atau standar operasional dari perusahaan. Yang ketiga adalah meningkatkan moral dan motivasi kerja karyawan. Lalu yang keempat adalah membentuk budaya kerja yang berorientasi pada mutu dan juga akuntabilitas. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi supervisi. Bisa dilihat di gambar berikut. Fungsi yang pertama adalah pengawasan. Supervisi bertujuan memastikan semua aktivitas berjalan sesuai rencana, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini membantu mencegah kesalahan sejak awal. Yang kedua adalah evaluasi. Di sini kita menilai hasil kerja maupun proses yang dilakukan. Evaluasi ini sangat penting untuk melihat sejauh mana keberhasilan tercapai dan apa yang perlu diperbaiki. Selanjutnya adalah bimbingan. Supervisor juga berperan sebagai pembimbing, memberikan arahan, motivasi, dan solusi agar karyawan atau siswa dapat berkembang lebih baik. Dan yang terakhir adalah pengembangan. Supervisi juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan potensi individu maupun tim agar bisa terus berkembang dan menghadapi tantangan masa depan. Itulah 4 fungsi utama supervisi: pengawas, evaluasi, bimbingan, dan pengembangan. Semua fungsi ini saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan kerja atau belajar yang efektif dan produktif. Untuk berikutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis supervisi. Yang pertama, supervisi klinis, yaitu proses pengawasan yang berfokus pada peningkatan keterampilan mengajar dan kualitas pembelajaran. Yang kedua, supervisi administratif, yaitu supervisi yang menitik beratkan pada pengamatan supervisor terhadap aspek-aspek administrasi. Yang ketiga atau yang terakhir, supervisi edukatif, yaitu supervisi edukatif merupakan supervisi yang diarahkan pada kurikulum pembelajaran, proses belajar mengajar, dan pelaksanaan pembimbingan dan konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah supervisi. Yang pertama, perencanaan supervisi. Apa sih perencanaan supervisi itu? Yaitu menentukan fokus supervisi. Berikutnya, menetapkan indikator keberhasilan. Yang kedua, pelaksanaan seperti observasi, wawancara, dan pengumpulan data. Yang ketiga, ada evaluasi dan analisis, yaitu menganalisis data hasil supervisi. Yang keempat, tidak lanjut, yaitu menyusun program pembinaan atau pelatihan berdasarkan hasil supervisi. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke slide yang berisi tentang penjabaran tantangan supervisi, di mana kami telah merangkumnya menjadi 4 poin. Ya, yang pertama itu ada kurangnya keterbukaan dari pihak yang disupervisi. Ya, ketika karyawan atau staf yang sedang diawasi dan mereka itu merasa enggan untuk berbagi informasi secara jujur dan terbuka, nah hal ini itu bisa menghambat proses, ya, menghambat proses identifikasi masalah, di mana yang sebenarnya terjadi itu tepatnya di lapangan. Ya, kita perlu yang namanya keterbukaan. Keterbukaan itu sangat penting, ya, agar proses supervisi ini berjalan secara efektif gitu. Karena tanpa adanya komunikasi dua arah yang transparan, ya, supervisor itu sulit untuk memberikan arahan atau solusi yang tepat gitu. Nah, ada faktor penyebab kurangnya keterbukaan itu bisa bermacam-macam.
ya, mulai dari ketakutan terhadap konsekuensi, lalu ada kurangnya rasa percaya kepada supervisor, dan hingga budaya organisasi itu kurang mendukung komunikasi terbuka. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, para supervisor, ya, para pemimpin di lini tersebut harus mampu membangun hubungan yang penuh kepercayaan, ya, menciptakan suasana yang nyaman, menunjukkan empati agar pihak yang disupervisi itu merasa aman dan termotivasi untuk berbagi informasi secara jujur. Yang nomor 2 itu adanya konflik kepentingan, ya, konflik kepentingan. Ini tuh masalah yang lumrah, ya, sering muncul di semua perusahaan, konflik kepentingan tuh, ya. Contohnya, kita punya tujuan atau prioritas antara supervisor dan pihak yang disupervisi itu tidak sejalan, ya. Misal supervisor mungkin ingin mencapai standar kinerja tertentu, sementara pihak yang disupervisi itu merasa bahwa target tersebut tidak realistis, ya, atau tidak sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Itu banyak banget dan itu sering banget terjadi gitu. Nah, konflik semacam ini tuh bisa menyebabkan ketegangan, ada mengurangi efektivitas komunikasi, bahkan sampai menimbulkan resistensi, ya, terhadap arahan atau umpan balik gitu. Nah, selain itu, konflik kepentingan juga bisa muncul dari perbedaan persepsi, ya, mengenai tanggung jawab, pembagian sumber daya, pembagian tugas, prioritas kerja, dan macam-macam gitu. Lalu gimana sih caranya kita menghindari konflik kepentingan, ya? Kita itu perlu yang namanya negosiasi, ya, atau dialog terbuka gitu, agar kedua belah pihak ini kita bisa memahami perspektif masing-masing, ya, terutama kita bisa menggunakan cara win-win solution gitu, agar kita terjadi yang namanya mufakat di antara kita, agar kita punya yang namanya kesepakatan bersama gitu antara supervisor dan pihak yang disupervisi. Dan nomor 3, supervisi yang terlalu formal atau menakutkan itu, supervisi ini bisa membuat pihak itu atau pihak yang disupervisi merasa cemas, ya, tertekan, merasa takut untuk mengemukakan pendapat gitu, dan suasananya itu cenderung kaku dan berjarak. Ini dapat menghambat terciptanya komunikasi dan kolaboratif. Nah, ketakutan akan penilaian negatif atau konsekuensi yang berat membuat karyawan cenderung itu menyembunyikan masalah, ya, atau tidak aktif dalam mencari solusi. Nah, lalu akibatnya apa? Akibatnya itu proses supervisi ini menjadi kurang efektif, kurang produktif, ya, dan ini berpotensi menimbulkan stres yang berlebihan pada pihak yang disupervisi atau pada pihak karyawan gitu. Lalu bagaimana sih caranya untuk menghindari hal ini gitu? Caranya, supervisor itu perlu menerapkan pendekatan yang lebih humanis, ya, lebih kemanusiaan, lebih dari hati ke hati gitu. Nah, kita bisa bersikap ramah sebagai supervisor, bisa mengedepankan komunikasi yang hangat dan suportif. Nah, pendekatan ini bisa membangun rasa percaya dan mendorong pihak yang disupervisi itu agar lebih terbuka serta termotivasi untuk meningkatkan kinerja. Yang keempat, ada namanya keterbatasan waktu dan sumber daya, ya. Keterbatasan waktu dan sumber daya itu bisa menjadi tantangan yang praktis, ya, tantangan yang sering dihadapi para supervisor, ya, dalam proses supervisi ini gitu. Antara supervisor dan staff, ya, itu biasanya memiliki beban kerja yang tinggi, ya, sehingga waktu yang tersedia itu sangat terbatas, ya, untuk menerapkan proses supervisi ini gitu. Selain itu, keterbatasan ini juga bisa keterbatasan ini juga seperti alat kerja, ya, fasilitas mendukung, atau bahkan akses informasi juga dapat menghambat efektivitas supervisi, ya. Ketika waktu dan sumber daya ini tidak sejalan, ya, atau tidak memadai, itu hasilnya proses ini pasti tidak memuaskan atau tidak maksimal. Nah, lalu bagaimana sih cara mengatasi hal ini? Cara mengatasi poin keempat ini itu bisa menggunakan, ya,
kita harus mempunyai perencanaan yang baik. Nah, contohnya kita bisa mengatur jadwal supervisi secara efisien. Ya, lalu memprioritaskan masalah yang paling krusial dulu nih. Kita cari dulu root cause-nya nih. Root cause-nya apa gitu. Kita cari root cause-nya, setelah root cause-nya ketemu, kita cari ke atas. Kita cari ke batangnya. Batangnya apa? Sampai ke daunnya masalahnya gitu. Nah, lalu kita bisa menggunakan teknologi. Ya, teknologi atau metode yang bisa mempercepat proses supervisi tanpa mengurangi kualitas. Nah, lalu kita juga perlu yang namanya dukungan manajemen perusahaan ya, di mana perusahaan itu menyediakan sumber daya yang cukup ya untuk terjadinya proses supervisi yang aman dan lancar. Lalu kesimpulannya adalah jadi supervisi itu adalah ya atau merupakan proses yang sangat penting ya untuk mengawasi dan membina kerja agar pekerjaan tersebut itu sesuai dengan tujuan dan standar ya. Selain sebagai kontrol ya, sebagai pengawasan, supervisi juga bisa berperan dalam pengembangan dan perbaikan gitu. Lalu dengan pendekatan yang tepat, supervisi itu bisa atau dapat meningkatkan kualitas kerja ya secara menyeluruh. Demikian penjabaran dari kelompok kami ya terkait tentang supervisi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.